Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harir Channel. Mari kita tetap konsisten dan belajar. Kali ini kita akan membahas soal lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan catat hal baru yang sekiranya penting. Langsung saja kita ke soalnya. Belum genap satu periode masa kepemimpinan, Presiden keempat Republik Indonesia yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur mengalami pemakzulan dengan disahkannya TAP 2 MPR tahun 2001. Kemudian pada September 2024 lalu, MPR mencabut TAP MPR itu. Pada saat demo besar-besaran di Istana Negara, Gus Dur mendatangi kepala daerah untuk meminta kebijakan resmi bahwa Istana Negara dalam keadaan darurat. Dengan surat tersebut, akhirnya Gus Dur mundur dari kursi presiden. Sikap yang dilakukan oleh Gus Dur tersebut menunjukkan A. Inkonstitusional, B. Taat konstitusi, C. Anti politik, D. Pluralisme. Maka dari soal ini kita eh, analisa dulu. Saat itu Gus Dur eh, di demo besar-besaran di Istana Negara, kemudian beliau meminta kepada kepala daerah untuk diberikan surat, ya, surat bahwa Istana Negara sedang mengalami darurat. Kemudian Gus Dur meminta untuk diberikan surat agar bisa mundur. Nah, kemunduran Gus Dur ini bukan karena hal politik, ya, bukan hal karena politik. Kalau beliau Gus Dur mundur dalam eh, keadaan di demo, berarti Gus Dur tidak taat konstitusi. Namun karena Gus Dur itu mundur karena ada surat dari kepala daerah yang menjelaskan Istana Negara sedang mengalami keadaan darurat, maka sikap yang dilakukan oleh Gus Dur tersebut menunjukkan apa? Nah, apakah inkonstitusional, tidak taat konstitusi, apa atau taat konstitusi, ataukah anti politik atau pluralisme? Nah, maka jawaban yang tepat adalah B. Taat konstitusi ya. Gus Dur mengalami pemakzulan bukan secara konstitusional, melainkan secara politik ya. Makanya Gus Dur itu mundur bukan karena di demo itu ya, karena Istana Negara sedang mengalami darurat, kemudian lapor kepada kepala daerah agar diberikan surat. Akhirnya Gus Dur mundur. Nah, sebab itulah mundurnya Gus Dur itu sesuai dengan peraturan konstitusional ya. Oke, ajaran agama sebagai pedoman, konstitusi sebagai rujukan dalam implementasinya. Karena apa? Karena tujuan konstitusi itu adalah keadilan dan kesejahteraan. Ini sangat sesuai dengan moderasi beragama. Ya, tetap taat konstitusi. Nah, itulah sesuatu atau sikap yang dicontohkan oleh Gus Dur dalam segala apapun tetap taat kepada konstitusi. Nah, itu. Kemudian soal yang kedua, rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol keberadaan pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Upaya Kemenak dalam pengembangan rumah ibadah diantaranya adalah dengan memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah. Pertanyaannya, pendirian rumah ibadah diatur dalam. Nah, jadi pendirian rumah ibadah itu diatur dalam apa? Soalnya cuma ini pertanyaannya. Yang atas itu adalah pemanis ya. Jadi pendirian rumah ibadah itu diatur dalam apakah RAN PE nomor 7 tahun 2021 atau B PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006 ataukah C Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 ataukah D Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Jawaban yang tepat adalah ya, jadi pendirian rumah ibadah FKUB. Nah, tugas kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama itu diatur dalam B PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006 ya. Peraturan bersama Menteri ini nomor 8 dan 9 tahun 2006. Di dalamnya itu salah satunya adalah bagaimana cara mendirikan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian FKUB ya, kerukunan umat beragama itu ya. Silakan dilihat nanti PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006. Siapa tahu regulasi ini keluar nanti di soal SKTT. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Religiosity Index mampu menjadi sistem peringatan dini untuk mendeteksi dini dan mencegah dini konflik sosial berdimensi keagamaan dan kebangsaan, sekaligus instrumen bagi Kementerian Agama untuk melakukan penanganan konflik sosial secara tepat, cepat, dan akurat, termasuk dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait baik internal maupun eksternal, serta mengerahkan semua sumber daya kementerian dari tingkat pusat hingga daerah. Pertanyaannya, 4 dimensi yang digunakan untuk mengukur religiosity index adalah kecuali A. Kesalian individu, B. Kesalian sosial, C. Persaudaraan keagamaan, D. Persaudaraan kebangsaan, E. Nilai kemanusiaan. Ya, ada 4 dimensi yang digunakan untuk mengukur religiosity index ini ya. Jadi religiosity index ini adalah bagaimana eh, dari Kementerian Agama mengukur atau mencegah ya untuk mendeteksi dini konflik sosial yang berdimensi keagamaan dan kebangsaan. Oke. Ini diukur melalui empat dimensi ini. Kecuali apa? Jawaban tepat adalah E, nilai kemanusiaan. Jadi, religiosity index itu ada 4 dimensi yang digunakan untuk mengukurnya. Pertama adalah kesalahan individu. Kesalahan individu itu terkait bagaimana manusia itu berhubungan dengan Tuhannya dengan mengamalkan ajaran agamanya. Kemudian kesalahan sosial itu bagaimana antar manusia. Kemudian persaudaraan keagamaan itu adalah antar umat beragama, persaudaraan kebangsaan itu adalah bagaimana umat agama, antar umat agama dengan eh, negaranya, bangsanya. Oke. Soal selanjutnya, pada suatu saat DPR sebagai salah satu lembaga konstitusi negara membuat sebuah kebijakan yang dianggap mengancam keberadaan agama, keamanan, dan keutuhan negara oleh tokoh agama dari seluruh agama yang diakui di Indonesia. Sebagai seorang yang taat konstitusi dan moderat, maka sikap Anda adalah, nah, bagaimana ini ketika suatu lembaga konstitusi ya, nah, misalkan DPR, ya, DPR membuat sebuah kebijakan atau peraturan atau ya kebijakan yang dimana kebijakan tersebut itu lebih mengancam terkait dengan keberadaan agama yang diakui di Indonesia, kemudian mengancam persatuan, kemudian akan menimbulkan perpecahan. Nah, ketika hal tersebut terjadi, ya, maka bagaimana sikap kita yang taat konstitusi dan moderat? Apakah A. Berdiam diri dan mendukung aksi demo sebagai wujud taat konstitusi? Apakah B. Ikut serta berdemo menyuarakan pendapat, kritikan, dan memberikan ujaran kebencian terhadap kebijakan secara terstruktur? Ataukah C. Berpartisipasi dalam menyuarakan pendapat dan mengawal kebijakan yang mengancam persatuan dengan tetap menjaga kerukunan, keamanan, dan toleransi serta taat hukum? Ataukah D. Memberikan pemahaman kepada tokoh agama untuk selalu taat pada konstitusi? Nah, silahkan dilihat. Maka jawaban yang tepat adalah C. Berpartisipasi dalam menyuarakan pendapat, ya. Kita harus aktif menyuarakan pendapat kalau sudah mengancam keamanan, pertahanan, dan kesatuan negara dan mengawal kebijakan yang mengancam persatuan tersebut dengan tetap menjaga kerukunan, keamanan, dan toleransi serta taat hukum. Artinya, ketika kita menyuarakan pendapat, kemudian mengawalnya ya agar tidak terjadi perpecahan, maka itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Jangan menimbulkan kekerasan ya. Karena salah satu indikator moderasi beragama adalah anti kekerasan. Jadi sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan sikap toleransi, kerukunan, keamanan yang dimana itu semuanya adalah taat hukum ya. Oke. Jadi ketika itu ada peraturan yang sudah mengancam negara, kemudian persatuan dan kerukunan umat beragama, maka kita harus bersuara dengan tetap menjaga kerukunan, keamanan ya, ketertiban. Oke, selanjutnya moderasi beragama sangat berperan mewujudkan sosok pemimpin yang inklusif pada setiap level negara. Ya, baik itu di pemerintahan sampai ke bawahnya, itu moderasi beragama sangat berperan
dalam mewujudkan pemimpin yang inklusif. Di bawah ini merupakan sikap dari pemimpin yang inklusif adalah kecuali A. Realistis terhadap kemajemukan bangsa, memperkuat dan menghormati persatuan dan keberagaman. B. Mampu mengambil jalan tengah. C. Bersikap kompromistis dalam segala aspek dengan mengorbankan loyalitas iman dan integritas diri. D. Mampu bersikap kritis terhadap upaya dominasi dan hegemoni dari siapapun. Nah, soal ini menjadi PR. Silakan jawabannya ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Semoga kita semuanya sukses dan lolos menjadi ASN P3K. Jangan lupa tetap semangat karena waktu sudah semakin mepet. Like, share, dan subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.